Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Nur Hamid, beliau sebagai pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Albar Khairuddin, NIM 19010460204. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai permasalahan penelitian dan telaah pustaka. Baik, langsung saja kita langsung ke materi pertama mengenai permasalahan penelitian. Pengertian masalah penelitian. Di sini saya ambil dua sampel. Yang pertama yaitu menurut Sugiono, masalah diartikan sebagai suatu kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Selain itu, juga masalah dapat diartikan sebagai kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun peneliti sehingga perlu ditemukan jawabannya. Yang kedua, menurut Notoatmojo, masalah penelitian secara umum dapat diartikan sebagai suatu kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal, atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah penelitian adalah suatu pertanyaan ataupun pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai bagaimana caranya kita menemukan masalah penelitian tersebut. Konsiderasi teoritis masalah yang diturunkan dari teori dan literatur disebut sebagai masalah teoritis ataupun theoretical problems. Sumber bahan tertulis tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu secondary source material, bagian kedua primary source material. Penjabarannya untuk bagian pertama, secondary source material dapat berupa buku teks dan sumber yang bersifat primer source material dapat berupa jurnal, abstrak, laporan penelitian, dan pertemuan ilmiah. Penjabaran yang kedua, pengalaman praktik atau pragmatis. Masalah penelitian yang bersumber dari pengalaman disebut sebagai masalah praktik, practical atau practice problems. Nah, ini ada poin-poin pentingnya. Yang poin pertama yaitu pengalaman pribadi peneliti, yang kedua pemegang kekuasaan, yang ketiga pertemuan profesional, yang keempat media massa. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai mengidentifikasi masalah penelitian. Nah, ini untuk poin pertama, mencari masalah yang paling relevan dan menarik. Yang kedua, masalah dapat dicari melalui panca indera manusia, contohnya hidung, mulut, dan mata dan lain sebagainya. Intinya pada panca indera manusia. Yang ketiga yaitu kemukakan semua faktor terjadinya suatu permasalahan, baik itu masalah ekonomi, sosial, budaya, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu masalah biasanya berkaitan dengan suatu kondisi yang mengancam, mengganggu, menghambat, menyulitkan, yang menunjukkan adanya sesuatu yang akan diteliti. Pembahasan selanjutnya mengenai sumber untuk memperoleh masalah tersebut. Sumber yang pertama yaitu pengamatan terhadap kegiatan manusia. Sumber yang kedua
analisa bidang pengetahuan. Sumber yang ketiga, perluasan penelitian. Sumber yang keempat, cabang studi yang sedang dikerjakan. Sumber kelima, pengalaman dan catatan pribadi. Sumber keenam, praktek dan keinginan masyarakat. Sumber ketujuh, bidang spesialisasi. Sumber ke-8, pengamatan terhadap alam sekeliling. Sumber yang ke-9, diskusi ilmiah. Pembahasan selanjutnya mengenai kriteria masalah penelitian. Untuk kriterianya, yang pertama, masalah itu harus mempunyai nilai penelitian. Yang kedua, masalah harus mempunyai keaslian. Yang ketiga, masalah harus merupakan hal yang penting. Yang keempat, masalah harus dapat diuji secara nyata. Yang kelima, masalah harus dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Yang kelima, masalah mempunyai visibilitas atau bisa disebut masalah tersebut dapat dipecahkan atau dijawab. Yang terakhir, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Nah, ini untuk poin selanjutnya mengenai cara merumuskan masalah. Untuk cara yang pertama, biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Cara yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesa. Rumusan yang terakhir, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Nah, pastikan ada kendala mengenai bagaimana cara yang kita menemukan masalah. Nah, untuk kendala yang pertama, yaitu tidak semua masalah dapat diuji secara empiris. Kendala yang kedua, tidak diketahui sumber atau tempat mencari masalah. Yang ketiga, banyak masalah dan sulit membuat prioritas. Yang terakhir, peneliti tidak mengetahui kegunaan spesifik dari masalah yang akan dirumuskan. Nah, ini bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Ada 3 poin. Yang pertama yaitu permasalahan deskriptif. Adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel ataupun lebih. Contoh, seberapa tinggi efektivitas penggunaan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang kedua, permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada 2 atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh, adakah perbedaan kemampuan dan disiplin kerja antara guru sekolah swasta dengan guru sekolah negeri? Yang ketiga, permasalahan asosiatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat hubungan antara 2 variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau reciprocal atau timbal balik. Contoh, adakah hubungan antara banyaknya peminat masuk PGSD UPI dengan panen raya masyarakat petani? Nah, untuk pembahasan selanjutnya mengenai pengertian telaah pustaka. Telaah pustaka berasal dari istilah asing literatur review. Telaah pustaka berupa kajian kritis atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang diakui kepakaran dalam bidangnya, yang meliputi berbagai sumber pustaka yang membahas satu topik atau masalah penelitian yang spesifik.
Jadi melakukan telah pustaka membutuhkan lebih dari satu pustaka ataupun lebih dari satu bacaan. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan telah pustaka. Tujuan telah pustaka menyampaikan kepada pembaca pengetahuan dan ide apa saja sudah dibahas dalam suatu topik penelitian. Telah pustaka juga memberikan gambaran kepada pembaca sejauh mana penelitian sudah dilakukan dari sudut pandang yang mungkin saling bertentangan ataupun kontroversi mengenai topik penelitian. Pembahasan selanjutnya mengenai tahapan telaah pustaka. Tahapan telaah pustaka ini ada 3 subbagian. Yang pertama, pencarian macam bahan yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan untuk topik yang diminati. Langkah kedua, mengumpulkan informasi yang relevan dengan studi. Langkah ketiga, menulis telah pustaka. Ini untuk langkah ketiga, nanti ada pembahasan selanjutnya di slide bagian akhir. Penulisan telah pustaka sangat penting untuk meyakinkan pembaca bahwa yang pertama, peneliti mengetahui banyak tentang bidang permasalahan dan pentingnya melakukan penelitian. Yang kedua, kerangka teoritis akan sangat membantu dalam pelaksanaan pekerjaan penelitian dan akan menambah kemantapan fondasi ilmu pengetahuan yang ada. Pembahasan selanjutnya mengenai identifikasi sumber pustaka. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi sumber pustaka? Yang pertama, yaitu kita harus menyiapkan jurnal ilmiah, biasanya hasil-hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, makalah atau proceeding, konferensi atau seminar. Yang ketiga, working paper. Yang keempat, publikasi pemerintah. Yang kelima, tesis dan disertai, biasanya hasil-hasil penelitian yang terdahulu. Yang keenam, buku teks. Yang terakhir, bahan referensi seperti ensiklopedia, kamus, jurnal, dan lain sebagainya. Alat bantu telaah pustaka ada 2. Yang pertama, kartu indeks pustaka. Gunakan kartu dapat berupa kartu pos untuk menulis judul makalah, pengarang, sumber makalah, tahun penulisan, abstrak, kata kunci, dan komentar atau kritik atas makalah tersebut. Yang kedua yaitu EndNote. EndNote adalah versi elektronik kartu indeks pustaka. Updating makalah reference dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai sumber, baik itu dari jurnal, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai bagaimana caranya kita membuat tulisan telaah pustaka tersebut. Nah, ini ada 2 poin penting. Yang pertama yaitu penomoran, yang kedua penggunaan nama penulis dan tahun penulisan. Yang pertama, penomoran, nomor yang kemudian dihubungkan dengan urutan pustaka dalam daftar pustaka. Ini contohnya, ini ada nomor yang pertama di bagian awal, terus daftar pustaka, intinya saling berhubungan satu sama lain. Seperti kalanya kita membuat makalah, ada sumbernya dari mana. Yang kedua yaitu penggunaan nama penulis dan tahun penulisan. Dituliskan hanyalah nama belakang penulis menggunakan metode nama dan tahun daftar pustaka disusun secara alfabetis. Nah, ini seperti kita membuat makalah ya, daftar pustaka seperti biasanya. Terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah.
izinkan saya berpantun. Bila ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Bila ada perkataan yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.